tentang Panembahan Giri Loyo yang nyaris dibaluikan. Menurut beberapa sumber, Syekh Abdul Karim Panembahan Giri Loyo ingkang menika ingkang lebet Habib Muhammad Qadhi Syarif Hidayatullah. Kula dereke tindak sowan Doro Habib Lutfi bin Yahya. Kilasan ceritanya bahwa yang mengawasi pembangunan makam Imogiri itu adalah Panembahan Giri Loyo, sementara Sultan Palembang yang mendatangkan kayunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Sahabat-sahabatku sekalian, kembali saya menyapa Anda dan tak bosan-bosan saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Dan mohon maaf jika tidak semua komentar sempat kami berikan balasan. Saudara-saudaraku, mungkin sebagian dari Anda masih ingat atas konten kami yang mengulas tentang Panembahan Giri Loyo yang nyaris dibaluikan, nyaris dihabibkan. Tapi alhamdulillah kemudian muncullah pelurusan terkait Panembahan Giri Loyo ini dari sejumlah tokoh. Pada saat itu untuk mengulangi lagi biar ini menjadi ingatan bagi kita ya. Karena seringkali apa yang sudah dibahas ketiban oleh bahasan lain sehingga lupa bahwa seorang tokoh yang masyhur disebut Panembahan Giri Loyo, beliau adalah Raja Cirebon aslinya yang menjadi menantu Sunan Amangkurat I. Perdebatan itu terjadi di platform media sosial dan sempat memanas bahkan ramai. Sebelum kami angkat, beberapa sahabat kami di Jogja menghubungi kami bahwa terjadi silang sengkarut perdebatan bahwa dikatakan Panembahan Giri Loyo itu adalah seorang Habib. Saya akan bacakan sebagian dari perdebatan yang ada di lini masa itu. Di sini seorang tokoh, di situ dikatakan tokoh ya, tokoh masyarakat demikian dikatakan sang penyampai bahwa Panembahan Giri Loyo itu Habib. Saya tidak sebut namanya demi menjaga privasinya ya. Saya akan bacakan. Menurut beberapa sumber, Syekh Abdul Karim Panembahan Giri Loyo ingkang menika ingkang lebet Habib Muhammad Qadhi Syarif Hidayatullah. Dari sini kemudian mendapat respon. Lah yang memberikan respon ini adalah diantaranya adalah sahabat-sahabat kami seperti Raden Rashid dari Terahabi 2, kemudian dari Ustadz Yasir Arafat dan beberapa orang lainnya yang membantah terkait hal itu. Lalu ketika kepepet ini kawan yang memberikan penyampaian bahwa Panembahan Giri Loyo itu adalah Habib, lalu dia monggo kula dereke tindak sowan Doro Habib Lutfi bin Yahya. Kapan? Jadi karena sudah kalah debat katanya akan mempertemukan ke Habib Lutfi. Terus, oh jadi yang Anda maksud beberapa sumber adalah ucapan Habib Lutfi. Tidak ada literasi kitab yang Anda miliki, Gus. Di sini disebut Gus. Kemudian dijawab oleh si Gus tadi ini. Ayo, saya sediakan transportasi ke Pekalongan kapan? Siap kapan saja. Tapi nampaknya tidak terjadi ke Pekalongan. Dan ini pernyataan dari seorang Gus tadi itu yang membawa-bawa nama Abah Lutfi bin Yahya. Apakah Abah Lutfi yang menganggap atau yang menyatakan bahwa Panembahan Giri Loyo itu adalah seorang Habib? Yakni Habib Muhammad Qadhi Syarif Hidayatullah. Wallahu a'lam. Ini kan hanya penyampaian dari seorang Gus, tokoh masyarakat di Jogja ini. Jadi saya tidak memvonisnya. Hanya saja apa yang disampaikan ini tidak sesuai dengan data yang ada dan kemudian mendapat respon. Diantaranya adalah dari Terah Hamengkubuwono ke-8 yaitu Raden Rahmadi. Kemudian juga dari pihak Cirebon, yakni tepatnya dari Keraton Keperabonan yang pada saat itu disampaikan pula catatan manuskrip terkait dengan Panembahan Giri Loyo itu, termasuk diantara penyampaian dari Gus Abbas Buntet serta pernyataan dari Keraton Kanoman Cirebon. Nah sahabat-sahabatku sekalian, ada sisi lain yang menarik untuk kita bahas pada kesempatan kali ini, yakni tentang tugas dari Panembahan Giri Loyo
yang diamanatkan ke beliau. Saya akan bacakan satu kiriman artikel dari, ini nampaknya keluarga besar dari Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Saya tidak akan sebut ya. Beliau menulis Panembahan Giriloyo dalam tanda petik Pimpro Pembangunan Makam Pajimatan Imogiri. Kemarin kami mendapat kabar dari Kanjeng Hastonupuro, Bupati Puroloyo atau Puralaya Imogiri atau tokoh Keraton Yogyakarta yang menanggung jawabi makam-makam Imogiri dan Girilaya dan lainnya, bahwa makam Panembahan Girilaya garis miring Sunan Cirebon garis miring Pangeran Abdul Karim telah disadrani atau diziarahi ya oleh Keraton Kanoman Cirebon. Muri atau kain putih yang melapisi makamnya juga telah diganti. Alhamdulillah. Pada paragraf berikutnya disampaikan, Pangeran Diponegoro mencatat cerita khusus mengenai Panembahan Giriloyo di dalam karyanya yang ia tulis semasa pengasingan di Manado pada tahun 1832. Karya ini kelak dikenal dengan nama Babad Diponegoro. Saat ini karya ini disimpan di Perpustakaan Nasional Jakarta sebagai koleksi naskah Brandes. Karya ini sudah diakui dunia dengan dimasukkan UNESCO, Perserikatan Bangsa-Bangsa, sebagai Memory of the World pada tahun 2013. Nah, di sini dijelaskan ya, dalam Babad Diponegoro ini pada pupuh ke-11 yang bermetrum pucung, pada dalam kurung bait ke-83 disebutkan bahwa Sultan Cirebon garis miring Panembahan Giriloyo garis miring Pangeran Abdul Karim adalah tokoh yang menjadi pimpinan proyek atau pengawas utama pembangunan Pasarian Pajimatan Imogiri. Tertulis di sana sebagai berikut. Wah, ini kalau ada kawan saya Ki Jenar ini bisa ditembangkan ya, tembang pucung. Saya sendiri nggak bisa. Saya baca sebisa-bisanya aja ya. Ingkang dadiya talenging tias kang sinuwun nanging pasarehan welingi Imam Sapingi tuk semono Gunung Merak wus binabat. Artinya, yang menjadi perhatian Kanjeng Sinuwun dalam kurung Sultan Agung adalah hanya pasarean dalam kurung makam yang harus dibangun, sebagaimana pesan dalam kurung welingan Imam Sapingi. Waktu itu Gunung Merak sudah dibabat. Ini Imam Sapingi, apakah Imam Syafi'i yang dimaksud? Karena ini naskah sastra ya. Para noto miyang Dipati Agung, Agung Pansamya Duguran, sedaya ageng magiri, Sultan Cirebon, Sultan Banten tindih iro. Terjemahnya, para raja sinuwun dalam kurung Sultan Agung memberi tugas kepada para adipati agar mengadakan tuguran atau dalam kurung menjaga garis miring menunggui garis miring mengawasi semuanya di Imogiri. Sultan Cirebon dalam kurung juga punjer Sultan Banten yang mendampingi. Bait berikutnya ya, Sultan Palembang ingkang binubuhan kayu, ingkang pasarehan Kanjeng Wunglan kang kinardi, kenyu mandet saking negeri Palembang. Mendet saking negeri Palembang, belibet ya. Artinya adalah Sultan Palembang yang menyiapkan garis miring menghadirkan kayu untuk makam dari kayu Wunglan. Kayu Wunglan. Ia mendapatkan dari negeri Palembang. Ini kilasan ceritanya bahwa yang mengawasi pembangunan lah barangkali gampangannya makam Imogiri itu adalah Panembahan Giriloyo. Sementara Sultan Palembang yang mendatangkan kayunya, tapi tidak disebut di sini siapa nama Sultan Palembang yang dimaksud oleh Pangeran Diponegoro ya. Kemudian dalam catatan para sejarawan, misalnya The Graph, makam Pajimatan Imogiri dibangun oleh Sultan Agung pada 1632. Pada 1645, garis miring 46, Sultan Agung dalam tanda petik menempati bukit ini sebagai penghuni permanen pertama. Meski demikian, Sultan Agung telah sering bermukim di Imogiri setelah makam ini selesai. Sultan Agung menggunakan bukit ini untuk berkhalwat dalam kurung bertirakat. Hingga diceritakan di dalam Babad Diponegoro juga bahwa istananya sering ditinggal dan hanya ditunggui oleh Kiai Penghulu Amat Kategan.
Sebelumnya pada 1629 sampai 1630 Sultan Agung membangun Pasarian Giriloyo sebagai tempat penguburan jasad keluarga besarnya. Di antaranya adalah Panembahan Jumina, Ratu Mas Hadi sang ibu, dan para keluarga endalem lainnya. Kelak setelah Panembahan Giriloyo meninggal, ia juga dimakamkan di makam keluarga besar Keraton Mataram Islam abad ke-17 ini. Sebab selain memang seorang Sultan Cirebon, ia juga merupakan menantu Sunan Amangkurat I. Semoga Panembahan Giriloyo, Sultan Cirebon, garis miring Pangeran Abdul Karim, dan semua tokoh yang membangun makam Pajimatan Imogiri dan makam Giriloyo diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disyafaati oleh Kanjeng Rasulullah Muhammad SAW, dijauhkan dari fitnah kubur dan dimasukkan ke dalam surga. Dan semoga kita semua oleh Allah juga diampuni dosa-dosa kita dan mendapatkan barokahnya. Dan untuk itu saya mengajak Anda semua untuk mengirimkan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Surat Al-Ladzina. Demikian sahabat-sahabatku sekalian kilasan ya, tapi ini penting untuk mengetahui jejak-jejak sejarah. Setidaknya dari beberapa bait dalam Babak Diponegoro akhirnya diketahui bahwa Pimpro dari pemakaman atau pesarian Imogiri itu adalah Panembahan Giriloyo. Ayo, dari antara Anda sudah pernah ke sana? Saya alhamdulillah beberapa kali, tapi beberapa tahun yang lalu, sekarang sudah lupa. Yang biasanya naik tangga itu, saya yang kedua itu naik ojek. Semoga Anda dan kita semua diberikan kesempatan untuk berziarah ke sana ya. Dan semoga kita semua tetap diberikan keteguhan hati untuk mencintai negeri ini dengan semua hal yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mohon maaf jika ada kekeliruan, berikan masukan kepada kami yang konstruktif, mohon doanya, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.